Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di weekend kali ini kita akan ngebahas tentang film Madame Web ya teman-teman ya, yang sampai saat ini betul-betul dapat rating rendah dan kritikan yang tajam banget ya dari semua netizen, kritikus, dan juga fans Sony Spider-Man Universe. Apa sih yang salah dari film Madame Web ini? Kenapa bisa seampas dan sesampah itu menurut kata orang-orang ya? Bahkan jika dibandingkan dengan film Morbius, Venom, banyak orang yang setuju dengan pendapat bahwa Madame Web ini adalah film CBM atau film hero terburuk di tahun ini ya teman-teman ya. Bahkan sejarah film superhero di versi Sony. Kok bisa seperti itu ya? Kenapa Sony seperti ini? Padahal Sony ini merupakan studios yang membawa film-film bagus juga seperti trilogi Spider-Man Tobey Maguire, The Amazing Spider-Man, Venom Let There Be Carnage, dan tentunya Spider-Man No Way Home. Kenapa nih Sony Studio itu tidak bisa konsisten ya dalam membuat sebuah film villain dari Sony, khususnya hero-hero Sony Universe itu ya teman-teman ya? Kenapa nggak konsisten? Nah di sini kita akan bahas ya. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Cokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Cokastoy. Oke, langsung kita bahas aja ya. Sampai saat ini di Rotten Tomatoes, Madame Web itu mendapat rating dari kritikus paling rendah ya, rating tomat busuk ya teman-teman, plus audience score-nya juga sangat rendah nih dibandingkan dengan audience score dari film Morbius. Audience score itu adalah experience langsung para penonton di luar para kritikus dan reviewer gitu ya teman-teman. Jadi Madame Web ini double kill ya. Biasanya ketika dapat rating tomat busuk dari kritikus, audience score-nya itu tinggi para penonton. Tapi ini semuanya sama setuju ya guys ya, audience score-nya rendah banget ratingnya, bersamaan dengan tomatometer kritikus skornya juga sangat rendah sekali. Rating di Rotten Tomatoes itu 13% dari kritikus dan 55% dari audience score. Sedangkan di IMDb, rating Madame Web ini juga sangat rendah sekali, 3,8 out of 10. Betul-betul hancur banget ya guys ya. Bahkan opening perilisan awal film Madame Web ini di luar negeri hanya mencapai keuntungan $8 juta, yang mengindikasikan bahwa banyak orang yang tidak nonton. Tapi memang Madame Web ini budgetnya tidak over budget ya. Diperkirakan budget dari film Madame Web ini hanya sekitar 80-90 juta $, sehingga tidak sampai ratusan juta bahkan 200-an lebih ya, seperti film The Marvels yang akhirnya merugi karena tidak sesuai keuntungannya. Nah kenapa ya bisa seperti ini ya? Jujur, kalau dari aku sendiri setelah nonton film Madame Web, kemarin kan aku rating film ini 6,8 out of 10. Di sini aku lebih fokus ke ceritanya aja sih, karena ceritanya menurut aku lebih rapi daripada film Morbius. Dan yap, bener banget, film ini tuh B aja atau biasa aja. Dikatakan jelek, film ini tidak jelek. Dikatakan bagus, film ini ya jelek gitu loh. Jadi memang film ini tuh B aja dan tidak ada elemen wow sama sekali, sehingga setelah nonton, oh ya udah gitu aja, lalu terlupakan begitu saja ya teman-teman. Tidak ada kontinuitas, tidak ada konektivitas, sehingga betul-betul hambar banget nonton film Madame Web ini. Minim action dengan villain yang mati dengan cara yang sangat mudah, dan di luar Nurul nggak jelas banget ya teman-teman. Morbius walaupun jelek tapi actionnya masih tetap oke ya guys. Namun Madame Web ini lebih kuat di storyline atau ceritanya yang lebih rapi dan lebih bagus daripada Morbius. Jadi kalau kayak mau di-compare ya, Madame Web ini menurut aku masih oke lah daripada film Morbius ataupun Venom yang pertama. Tapi bukan berarti film Madame Web ini bagus ya, karena mereka ini di-compare dengan film-film yang sama jeleknya dan sama buruknya ya. Buruk di sini tentunya dari banyak faktor ya. Entah itu faktor editingnya, entah itu faktor dari acting para pemerannya, serta storyline-nya nggak masuk akal sama sekali. Tapi keputusan Sony di akhir untuk tidak nge-reference sama sekali mengenai apapun itu tentang Spider-Man, bahkan ngehapus, ngedelete scene-scene yang katanya itu memasukkan scene Spider-Man Andrew Garfield atau Tobey Maguire, menurut aku udah respect banget ya. Jadi untung aja Madame Web ini terselamatkan standalone universe dan nggak harus maksa banget untuk gabung ke universe-nya Spider-Man seperti event ending akhir film Morbius yang malah jadi hujatan netizen sampai sekarang ya teman-teman, karena maksa banget mau ikut event Spider-Man No Way Home pada waktu itu ya. Jadi keputusan yang sangat tepat banget bagi Sony untuk menghapus referensi tentang Spider-Man dan menggantinya dengan Spider-People atau Las Aranas. Jadi ya lumayan terselamatkan lah. Itu dia faktor yang beberapanya. Kemudian dari segi
bagi si tokoh utama Cassandra Webb atau si Dakota Johnson. Dakota Johnsonnya ini tidak mencerminkan seorang aktor yang memang suka ya dengan film-film superhero ya. Bahkan ia tidak bisa menamai 3 judul Spider-Man-nya Tom Holland ya guys ya. Sehingga nggak ada rasanya nih, karena ia tidak terlalu suka film superhero, namun disuruh untuk berperan hanya untuk uang saja, sehingga tentunya itu membuat fans kecewa juga ya. Jadi nggak ada rasanya gitu guys. Beda kayak Elizabeth Olsen ketika dia memerankan Scarlet Witch, dia sampai harus membaca buku dan komik mengenai Scarlet Witch ini. Tapi Sydney Sweeney berkata ketika dia memerankan Julia Cornwall, dia sampai baca komiknya Julia Carpenter banget ya. Nah, kalau itu kan oke ya. Dari poin-poin itu aja sudah sangat menurunkan ya kualitas dari film Madame Web ini. Kemudian promosi dari pihak marketingnya juga ancur-ancuran banget ya. Merilis foto-foto yang menurut aku nggak harus dirilis dan malah jadi bahan-bahan olokan, seperti foto yang minim editan dan terkesan kayak cosplay parodi XXX gitu ya teman-teman. Jadi ya kalian bisa tahu lah, jadi roastingan, bulian, hinaan para netizen sebelum rilis film Madame Web ini. Banyak banget deh drama dari para netizen ya tentang film Madame Web ini ya. Yang ngerosting juga film Madame Web ini adalah film terbaik sepanjang masa dengan keuntungan tertinggi sepanjang masa. Itu juga seperti sarkas ya guys. Namun juga nggak sedikit ya review positif yang diberikan orang kepada film Madame Web ini. Dan aku juga setuju bahwa sebenarnya film Madame Web ini memiliki banyak potensi. Kalau semisal di writer atau ditulis dengan baik, tentunya ini bisa menyambungkan ya semua film Spider-Man di The Web of Life and Destiny-nya Cassandra Webb atau Madame Web yang bahkan nggak pernah kita lihat sampai di ending. Betul-betul goalsnya dari film ini apa nggak ngerti ya guys ya, tujuannya apapun kita tidak mengetahuinya. Padahal jika di akhir diperlihatkan The Web of Life and Destiny-nya Cassandra Webb sembari ia duduk di singgasananya, itu mungkin akan lebih ngebantu ending ini bahwa memang terkoneksi dengan berbagai Spider-Man di multiverse. Tapi kayaknya nggak sampai itu ya. Bahkan editingnya itu jelek banget deh tentang Web of Life and Destiny-nya ya. Seperti kayak nggak niat gitu ya teman-teman ya. Kayak ditahan-tahan budgetnya. Ya aku juga nggak tahu deh kenapa seperti ini. Padahal dari aktor-aktrisnya sendiri udah oke-oke ya. Dan bagus banget. Apalagi ketika para Spider-Woman itu full suit pakai kostum Spider-Woman-nya. Betul-betul cuman beberapa detik doang nih kelihatan ya. Bahkan Cassandra Webb juga hanya beberapa detik doang memakai kostumnya. Jadi sia-sia banget film ini ya. Kita hanya melihat kilasan-kilasan masa depan para Spider-Woman ini, yang sebenarnya secara aktual movie mereka nggak pernah sama sekali jadi Spider-Woman. Sehingga sangat disayangkan sekali ya film Madame Web ini mengecewakan banyak penonton. Kalau aku sih kecewanya bukan karena tidak ada Spider-Man-nya ya, tapi juga banyak yang memberikan review negatif karena nggak ada Spider-Man-nya. Sebenarnya itu kurang fair ya teman-teman, karena memang kan ini bercerita tentang Cassandra Webb doang. Jadi kalau mengharapkan dan berekspektasi tinggi-tinggi untuk munculnya Spider-Man, entah itu Tom Holland, Tobey, ataupun Andrew, itu sangat sudah salah ya. Apalagi yang berekspektasi tinggi-tinggi dan pingin ini dan itu, ketika nonton film Madame Web pasti akan kecewa banget ya. Karena kan ini buatan Sony, jadi kita sudah biasa ya kalau buatan Sony turunkan aja ekspektasinya. Per hari ini keuntungan film Madame Web ini baru mencapai 12 juta, $500 ya guys. Jadi wah memang masih jauh banget ya untuk mendapatkan keuntungan. Nggak tahu deh, mungkin nanti film Madame Web ini akan merugi karena di beberapa bioskop Indonesia juga cuman tayang 3 hari karena nggak ada yang nonton, langsung turun diganti film horor dan komedi Indonesia. Karena memang promosinya itu nggak gencar, terus orang juga nggak ngerti siapa itu Madame Web, nggak ada Spider-Man-nya juga, jadi ya udahlah. Dan juga terungkap fakta di sini bahwa aktor-aktris yang main di film Madame Web ini mereka tuh kayak kegocek dan dibohongi katanya join MCU, ternyata cuman film Sony Marvel aja ya. Dan ini filmnya Sony bukan Marvel, jadi kayak kegocek ya, sampai Dakota Johnson itu meninggalkan talent agency-nya karena sudah ngebohongin dia ya. Karena kan kalian tahu ya, namanya film superhero, kalau superhero itu jelek filmnya, wah pasti nanti artisnya kena roasting seumur hidup. Padahal kalau dari artisnya sendiri gak ada masalah. Yang bermasalah itu ialah para penulis, writer, director yang asal-asalan ngebuat film dan malah berujung ngebully para aktornya ya. Jadi memang kasihan banget ini ya para cewek-cewek cantik seperti Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabella Merced, dan juga Celeste O'Connor. Isabella Merced ini mending dia join DCU aja ya, jadi Hawkgirl udah oke banget. Memang dia castingnya James Gunn ya, Isabella Merced, atau pemeran Dora ya guys. Jadi banyak banget dramanya Madame Web ini sehingga dilabeli film tersampah, film terampas sejarah
film superhero Marvel ya. Tapi kalau menurut aku sendiri, jujur banget ya, film itu nggak sesampah dan nggak seampas itu, masih bisa dinikmatin ya guys ya. Tapi ya apa boleh buat kalau kalian mau melabeli film Madam Web ini film tersampah abad ini. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku untuk film Madam Web yang flop parah dan rating terendah sepanjang sejarah film hero Marvel di Spider-Man Sony Universe. Aduh, semoga Sony berbenah diri ya teman-teman ya. Semoga nanti film yang akan muncul lagi Sony di tahun ini, Kraven the Hunter serta Venom 3 itu nggak flop, well presentations, writernya oke ya teman-teman ya. Kasian banget ini si Sony ya, kena roasting seumur hidup. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya and bye bye. See you next time.